Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Perpajakan 2 dengan judul Laporan Keuangan Fiskal Badan. Bagian pertama, koreksi fiskal. Secara harfiah, koreksi fiskal sendiri merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, seorang wajib pajak diimbau mengetahui kebijakan fiskal yang berlaku, sedangkan untuk pelaporan fiskal dapat dilakukan melalui DJP. Koreksi fiskal biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Laporan komersial disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan secara fiskal. Tujuan dari koreksi fiskal. Yang pertama, pengecekan draft pajak. Koreksi fiskal penting dilakukan setelah laporan keuangan dibuat oleh perusahaan. Yang kedua, alat untuk memenuhi draft laporan. Supaya draft bisa terpenuhi dengan baik, maka suatu perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga bisa melihat ada tidaknya kekeliruan pada laporan yang sudah dibuat. Yang ketiga, meminimalisir salah hitung pajak. Pentingnya koreksi pada fiskal adalah untuk menghindari adanya kesalahan perhitungan pajak. Jenis koreksi fiskal. Yang pertama, koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah atau dengan kata lain, menyebabkan penambahan PPh terutang. Koreksi positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU PPh. Yang kedua, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau mengurangi PPh terutang. Penyebab koreksi fiskal negatif adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha, selisih, penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal, dan penyesuaian fiskal negatif yang lain. Yang bagian kedua, rekonsiliasi fiskal. Pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu langkah wajib pajak untuk mencocokkan jika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial yang penyusunannya didasarkan atas sistem keuangan akuntansi atau SAK dan laporan keuangan yang penyusunannya didasarkan atas sistem fiskal. Laporan keuangan komersial digunakan dalam penilaian kinerja ekonomi serta keadaan finansial sektor swasta, sementara laporan keuangan fiskal digunakan dalam perhitungan pajak. Dokumen rekonsiliasi fiskal berupa lampiran SPT tahunan, PPh, biasanya badan atau perusahaan yang merupakan kertas kerja yang berisikan kesesuaian antara laba rugi komersial sebelum dikenakan pajak dan laba rugi yang didasarkan atas kebijakan pajak. Rekonsiliasi fiskal diterapkan pada keseluruhan penyusunan laporan laba rugi yang mencakup pengeluaran atau beban serta pendapatan. Rekonsiliasi fiskal dijalankan pada pos-pos biaya serta penghasilan dalam laporan keuangan komersial. Di antaranya adalah rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final, rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak, wajib pajak mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak, dan wajib pajak mengeluarkan biaya agar mendapat pendapatan yang sudah dikenakan PPh final dan pendapatan dikenakan PPh non final. Jenis rekonsiliasi fiskal ada dua. Yang pertama, rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap diakibatkan oleh transaksi yang diakui wajib pajak sebagai pendapatan atau biaya tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sedangkan rekonsiliasi beda waktu disebabkan oleh bedanya waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Tahap melakukan rekonsiliasi fiskal. Jika ingin melakukan rekonsiliasi fiskal, maka langkahnya yaitu: pertama, mengetahui penyesuaian fiskal yang dibutuhkan. Yang kedua, menganalisis elemen penyesuaian agar menentukan pengaruh elemen terhadap laba usaha dikenakan pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal, yakni memantau angka koreksi fiskal berdasar positif dan negatif, dan yang terakhir menyusun laporan keuangan sesuai fiskal sebagai lampiran SPT tahunan PPh. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.